It's Pelita Hati's Corner, where everything's unfold. Sit back, tune in, and let's come in! Alright, hello Pelita Hati family, Pelita Hati circles. It's great to be back here today in another episode of Pelita Hati's podcast, PH Corner. Hari ini saya senang bisa berjumpa kembali dengan semua keluarga besar Pelita Hati dalam acara kita. Dan secara khusus hari ini akan ada tamu yang saya keep sebentar, belum saya ungkapkan siapa hari ini akan mendampingi saya, akan ngobrol, akan berdiskusi dan akan belajar terkait dengan topik apa. Yang pasti terima kasih buat semua yang sudah memfollow kami, yang sudah memberikan masukan, yang terus memberikan komen dan sudah men-share video-video kami sebelumnya. Bagi Anda, if you wanna follow us on our social media, let's get connected for our latest news and updates. Search us online ya, bisa lihat Best School in Jember. We got our IG there. Kita ada juga YouTube, ada Facebook, TikTok, and Spotify. Baik, without further ado, hari ini adalah spesial karena saya sudah kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi bagi Pelita Hati dan bagi masyarakat Jember, mungkin juga luar Jember. Beliau adalah seorang direktur, beliau adalah seorang ibu yang sukses, beliau juga adalah seorang istri, dan pastinya beliau adalah seorang psikolog yang sangat populer. Beliau adalah owner dari Garwita Institute. Please welcome Ibu Nadia Maria, Master of Psychology. Thank you, Mr. Mano. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mr. Mano. Apa kabar? Baik, sehat. Mr. Mano juga sehat. Puji Tuhan. Terima kasih sudah berkenan hadir di waktu-waktu yang pasti padat ya. Lumayan. Kondisi psikologi hari ini aman? Psikologinya siapa nih, Mr. Mano? Kan psikolog ini. Saya sedikit dredeg, tapi mudah-mudahan tidak kehilangan fokus. Yeah. Karena saya berhadapan dengan orang yang saya sangat kagumi dari masukannya, dari pendapat-pendapatnya dalam membersamai Pelita Hati, terutama dalam 8 tahun terakhir ini di SMP sudah membersamai kami dan siswa-siswi Pelita Hati. Ibu, sebelum nanti ada pertanyaan sana sini, pastinya hari ini saya juga berterima kasih karena Garwita Institute sudah berkenan atau mau bekerja sama berpartnership dengan kami dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak, remaja terutama anak SMP, sehingga anak-anak bisa secara holistik ya diperhatikan, bukan hanya akademiknya saja tetapi juga non akademik dan kesehatan mental mereka. Betul. Acara kita ini atau podcast ini sebenarnya juga disponsori oleh Garwita Institute dan sponsor utama kami ada Research Skin Beauty, jadi beauty cosmetic and personal skin care treatment and premium product. Ownernya Ibu Kiki Sabil. Ya, jadi teman-teman keluarga Pelita Hati yang juga mungkin mau treat yourself for the beauty you deserve, bisa visit Skin Beauty Studio for your skin care needs. Itu ada di Tanggul Kulon, Jember. Oke, thank you Ibu Kiki. Dan Garwita Institute. Ini institut yang lagi naik daun ya. Bukan begitu ya Bu ya? Ya, semoga seterusnya begitu ya. Itu berdiri tahun berapa kalau boleh tahu Ibu? Itu berdiri tahun 2012. 2012 ya. Ya. Oke, berarti sekarang sudah ABG. ABG ya. Jadi manunya ya sangat-sangat terlalu cepat kalau dikatakan dewasa, tetapi kalau dibilang kecil juga enggak ya. Iya, betul. Oke. Baik, teman-teman semua, hari ini tema kita pastinya bukan membahas usaha kita apa gitu ya, tetapi ada topik yang sebenarnya sering kami diskusi menjadi perhatian baik itu orang tua, baik itu guru maupun pemerhati gitu ya. Bahkan ini sebenarnya topik yang mudah rasanya, tetapi
untuk membahasnya kayaknya banyak sekali cabangnya, bisa kemana-mana. Yaitu topik mengoptimalkan potensi anak. Jadi potensi anak ini perlu dioptimalkan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Ibu Nadia mengenai mengoptimalkan potensi anak itu? Pasti ada hal-hal yang perlu kita cermati ya, atau kita perlu seriusin gitu ya. Apa sih sebenarnya potensi itu, Ibu Nadia? Oke. Jadi terima kasih Mr. Mano untuk pembahasan hari ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang potensi itu sebenarnya sangat luas ya. Tapi intinya potensi adalah kemampuan yang masih tersimpan ya dalam diri anak kalau kita membicarakan potensi anak. Kenapa? Sebabnya kita bilangnya mengoptimalkan. Karena kalau tidak dioptimalkan ya dia tidak akan keluar. Seperti itu kira-kira. Bisa dikatakan seperti kemampuan terpendam gitu ya Bu? Boleh, mau dikatakan seperti itu bisa. Ya, betul. Setiap anak pasti punya potensi ya Bu? Pasti. Pasti. Namun potensinya itu apa? Kenapa harus dioptimalkan? Oke. Kalau pertanyaannya kenapa, sebenarnya banyak kondisi juga. Kita lihat juga banyak anak yang sebenarnya nggak dioptimalkan dan mungkin terlihatnya mereka baik-baik aja ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya concern soal potensi karena menyangkut dua hal. Yang pertama soal masa depan gitu ya. Jadi ketika potensi menjadi optimal, maka anak akan punya pilihan yang itu benar-benar menjadi panggilan dia ya. Dalam arti misalnya, saya senang nih bergaul gitu ya, saya punya banyak teman, saya pintar sosialisasi gitu, sehingga hal itu memang yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk masa depannya dia. Satu hal itu. Yang kedua, saya juga menyinggung soal kebahagiaan anak ya. Karena buat saya melihat terutama ketika kita bicara remaja ya, kebahagiaan itu kok sepertinya jadi sulit gitu ya untuk dicapai karena mereka banyak beban, banyak tuntutan, sementara mereka punya kemauan sendiri. Dan kalau saya melihat remaja yang bahagia itu mereka jadinya sangat fulfilled ya hidupnya ya. Betul, di situ. Jadi itu yang menjawab pertanyaan kenapa kok mengoptimalkan potensi menjadi penting. Iya. Oke, tetapi kata kunci adalah bagaimana mereka bisa bahagia gitu ya. Dan kebahagiaan itu juga relevan ya dengan pengembangan potensi itu ya. Betul. Yeah. Dan itu kebanggaan itu harusnya bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anak itu sendiri, tapi ketika anak itu berkembang dengan maksimal, itu membanggakan juga orang tua, pasti guru-guru dan lingkungan. Yeah. Karena yang saya tahu dari Ibu Nadia di kesempatan yang lain bahwa Ibu mengatakan bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita memberikan anak-anak itu ruang yang cukup untuk bisa mereka menggali potensi terbaiknya, untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Iya. Oke, luar biasa. Tapi secara umum memang potensi adalah kemampuan yang masih yang ada dan masih terpendam. Gitu. Mungkin Ibu punya cara untuk tahu potensi anak itu pasti ada ya tahapan-tahapannya ya. Kita harus tahu apa dulu sehingga nanti kita bisa mengatakan kamu punya potensi ini kamu punya ruang yang besar di bidang ini, kamu punya kapasitas yang besar. Kan ada yang namanya tahap-tahap perkembangan remaja Ibu. Itu apa saja ya remaja itu yang penting untuk kita ketahui, untuk pemirsa kita tahu. Oke, jadi kalau misalnya tentang tahap perkembangan remaja dulu baru nanti cara tahu potensinya betul, Mr. Mano ya. Nah, kalau perkembangan remaja sebenarnya kita bisa melihat dari beberapa aspek ya. Bisa dari aspek kognitif atau kemampuan berpikirnya dia, terus kemudian juga psikososial, bagaimana dia membawa diri, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan. Terus juga dari seksualitas, dari fisik. Jadi sebenarnya aspeknya banyak. Cuma biasanya ketika kita bicara tentang potensi gitu, tentang bakat atau minat, saya menekankan dua hal, soal yang kognitif atau kemampuan berpikir dan juga soal psikososial di situ. Jadi kognitif ini kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan dia berpikir, akademis ya, terutama memahami sesuatu. Yang berikutnya ada psikososial. Betul. Psikososial ini berkaitan dengan bagaimana dia mengerti di lingkungan dia berada, kemudian bagaimana berinteraksi, kemampuan dia
menempatkan diri seperti- termasuk itu Oke. di sana. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa menjadi penting di awal sebelum kita tahu potensi anak saya itu Iya, gimana. betul. Kalau boleh diurutkan yang mana yang lebih penting? Sebenarnya nggak bisa dipisahkan ya, Bisa Mr. ya? Mano. Di situ. Sama gitu, Sama. pentingnya ya. Iya. Jadi karena sama pentingnya, berarti kita tidak boleh ya mendahulukan yang satu, mengesampingkan Mengutamakan, yang lain, ya, mengutamakan betul. yang satu, terus mengabaikan yang Yang lainnya. lain, iya. Karena beberapa yang bertanya ke kami ya, sebagai pendidik, seringkali mengatakan anak saya ini gak pinter ini, gak punya masa depan ini, anak ini susah ini untuk bersaing nanti. Iya. Karena dia punya kelemahan di sikapnya, dia punya keunggulan di akademis, jadi Iya. mungkin dia akan sukses di bagian ini. Seperti apa Ibu melihat hal-hal seperti itu? Jadi memang seperti yang tadi kita bicarakan, dua-duanya penting dalam arti karena kita bicara remaja, maka mereka kan individu yang masih bertumbuh ya, Mr. Mano ya, Betul. di situ. Maka kita mesti memastikan bahwa kedua aspek ini penting dan terpenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya kalau untuk kognitif, tentu saja salah satu hal yang paling utama itu melalui sekolah ya, yang menjadi stimulasi. Betul. Makanya kenapa kok ada dari kecil ada PAUD gitu ya? Buat apa sih? Kan banyak orang tua nanya anak kecil kok disekolahin gitu. Manfaatnya buat apa? Sebenarnya bermanfaat buat dua aspek ini, baik kognitif maupun psikososialnya juga di situ. Jadi bahwa relevansinya itu ke masa depan itu tidak masalah kita mulai mengenal tahapan-tahapan ini dengan baik dari usia sedini. Iya, mungkin. justru harus Dari usia sedini sedini mungkin mungkin. itu harus seperti itu ya. Iya. Dan itu nanti hasilnya pasti akan bermanfaat untuk anak itu, buat orang tua, dan pastinya untuk proses dia menjalani hari-harinya. Iya, betul seperti itu. Oke. Mengenai psikososial, saya orang yang tidak cerdas secara akademis ya, biasa-biasa saja. Tetapi saya punya ketertarikan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang, betul. lebih nyaman ketika ada banyak orang. berinteraksi. Saya termasuk di situ. Itu termasuk hal yang sah-sah saja ya. Jadi mungkin nggak sih orang yang ada satu bentuk orang yang bisa optimal di semuanya. Mungkin nggak itu? Karena kita dalam rangka mengoptimalkan potensi. Optimal di semua sisinya. Kognisinya, psikososialnya, mungkin juga kesehatannya, fisiknya juga. Mungkin nggak itu Ibu? Nah kalau seperti cuma itu ideal saja. sebenarnya mungkin saja, tapi setiap manusia pasti ada sisi dominannya, Mr. Mano. Jadi misalnya sepertinya orang ini bagus semua nih ya, kognitifnya bagus, terus dia pergaulannya bagus, psikososialnya bagus, tapi pasti ada tetap yang lebih bagus di situ. Kalau memang dia berhasil untuk optimal, berarti stimulasinya selama ini juga tepat di sana. Oke. Saya dapat kata kunci lagi, stimulasi ya Bu. Iya. Jadi optimalisasi itu butuh stimulan gitu ya. Iya. Oke, stimulannya apa kira-kira? Stimulasinya ya. Kalau lingkungan kita, lingkungan psikososial pasti ada keluarga yang pertama Iya, ya Bu ya. betul. Ada keluarga, terus ada lingkungan sekolah. Dan masyarakat ya. Betul, iya. Nah, ini stimulan macam apa yang diperlukan anak kalau di sekolah pastinya pendekatan di sekolahan ya, bisa dalam bentuk intra, ekstra, bagaimana sistem pengajaran, metode pembelajaran. Nah kalau di keluarga di rumah. Nah, kalau memang kalau di keluarga di rumah, jadi tadi seperti yang kita singgung ya, nariknya ke belakangnya agak panjang dari anak kecil ya, memang ya, Mr. Mano. Jadi dalam arti stimulasi itu kan dibutuhkan sebetulnya sepanjang hidup manusia ya. Jadi dari dia bayi sampai tua gitu, mereka tetap butuh supaya tadi bisa hidupnya itu secara fisik sehat, secara kognitif sehat, terus fulfill tadi itu, sehingga tetap butuh stimulasi seumur hidup sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, kalau untuk anak-anak ketika kita bicara potensi, maka memang itu tidak mulai dikembangkan ketika remaja saja. Wah, ini udah umur 13 nih katanya Bu Nadia, tes bakat minat. Mulai dari situ distimulasi gitu ya. Enggak gitu. Justru dari kecil kadang kan banyak orang tua nanya, gimana caranya tahu bakat, bisa nggak Bu Nadia tes bakat minat masih umur 5 gitu ya. Nah,
Kalau saya selalu bilang dari kecil itu tugasnya orang tua cuma memenuhi kebutuhan tadi ya, kognitif, kesehatan fisik, semua dikasih stimulasi yang tepat sesuai usianya, plus melakukan observasi tentang apa sih menjadi hal tertarik buat anak gitu. Jadi dari sedini mungkin sudah ada ya, harusnya kita sudah bisa mengobservasi Iya, gitu ya. betul. Contohnya seperti apa misalnya? Ada Observasinya anak kecil, ya. observasi yang seperti apa yang mungkin bisa secara praktikal bisa Iya. kita terapkan di rumah. Contohnya gini, misalnya ada anak yang memang pendiam gitu ya. Pendiam itu kan nggak salah ya. Dalam arti ya mungkin memang sifatnya seperti itu. Kayak tadi Mr. Mano sudah jelas ekstrovert ya. Jadi menikmati untuk bergaul dengan banyak orang. Tapi kan tidak semua anak memiliki sifat seperti itu gitu. Oke. Ada anak yang memang dia introvert, dia nggak suka gitu untuk kumpul-kumpul rame-rame, dia lebih suka untuk bicara personal sama temannya berdua gitu, atau bahkan menyendiri, mengerjakan sesuatu sendiri, mungkin main Lego sendiri atau ngerjain soal matematika sendiri, dan it's okay, nggak apa-apa seperti itu. Maka orang tua bisa mengobservasi, oh anakku ini memang pendiam gitu ya, dia lebih suka sendiri, maka dia ternyata misalnya lebih punya konsentrasi yang bagus nih dibandingin sama adiknya misalnya di situ. Nah berarti kita udah dapet tuh tadi bahwa anak ini cenderungnya introvert, dia punya konsentrasi yang bagus, jadi dia tertarik dengan hal-hal misalnya yang berbau sesuatu yang membutuhkan konsentrasi, misalnya matematika misalnya atau komputer. Nah kita bisa lihat dia kalau main game atau misalnya dia ngajarin mamanya, kan anak-anak zaman sekarang kadang lebih pintar ya, ini loh ma kayak gini, dia excited sekali gitu. Maka kita bisa lihat, oh ini kayaknya memang seneng nih untuk ngotak-ngatik angka ya, untuk main sudoku misalnya. Nah jadi stimulasinya dikasih hal-hal yang memang dia sukai itu, kasih sudoku, dari kecil belajar coding gitu kan. Jadi tidak dipaksa untuk ayo kamu tuh kalau ada orang harusnya apa gitu ya, harus loh. Itu menjadi sebuah kebutuhan mendasar, iya. Bisa bergaul, iya. Tapi anak tidak perlu diubah kepribadiannya untuk itu. Wow, ini mulai seru ini ya. Jadi anak tidak boleh dirubah. Ada kata kunci lagi yang baru, ada kepribadian juga di sana. Tapi terima kasih, saya ini punya ponaan juga sering main ke rumah, ada 2. Satunya dengan karakteristik yang memang ada di yang ibu katakan tadi, senang yang serius. Tapi ada juga yang satu sangat aktif sekali, dan itu terlihat memang tertarik dengan hal-hal yang sifatnya ya fast moving gitu ya. Jadi yang berkaitan sama fisik. Jadi saya rasa ini akan bermanfaat untuk kami yang notabene adalah lingkungan yang kalau orang bicara soal influencer sekarang itu lebih kepada influencer yang ada di media. Padahal saya merasa saya seperti influencer juga bagi kehidupan ponaan saya, adik saya, saudara-saudara saya, karena apa yang saya lakukan kadang kebawa. Saya belum punya anak ya secara biologis, tetapi saya rasa kadang-kala saya berbicara seperti apa mereka tuh meniru. Jadi influencer kita nih ya ternyata. Jadi teman-teman di Pelita Hati ini, kita ini semua influencer ya. Mau orang tua, mau guru, termasuk influencer di dalam kehidupan anak-anak. Jadi mereka melihat, ya sekarang waktunya kita juga mengobservasi. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan ke mereka justru tidak mengembangkan mereka ya, tapi justru menarik mereka menjadi lebih tua daripada seharusnya gitu ya, atau tidak berkembang gitu, karena apa yang kita lakukan. Jadi faktor itu yang harusnya anak-anak berkembang sesuai dengan dirinya ya. Betul. Oke. Ini sebelum pemirsa mungkin pasti pengen penasaran, pasti ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Ibu, pastinya kan ada pengalaman banyak ini ya selama berpraktek sebagai psikologi klinis ya Bu ya. Di Jember Klinik juga kalau saya tidak salah. Ya, di sana pastinya kan banyak temuan-temuan gitu ya. Tetapi saya secara pribadi pun nggak begitu memahami ya. Ada stigma ini sedikit terkait dengan psikolog misalnya. Psikolog itu kalau kita ketemu psikolog ini ya, itu karena kita ada masalah dengan kejiwaan gitu ya, ada masalah kejiwaan,
Padahal setahu saya ada apa dokter jiwa atau psikiater sendiri ya, ada psikiater, ada psikolog. Iya. Bedanya apa sih Bu? Ada psikolog, psikiater. Jadi kalau saya yang bermasalah atau mungkin anak-anak mungkin atau orang tua di rumah pengen ke mana tempatnya dengan kasus apa? Iya. Ini saya rasa jadi edukasi yang penting sekali ya buat banyak orang, karena memang itu menjadi pertanyaan banyak orang. Banyak sekali yang belum paham gitu ya perbedaannya apa psikologis dan psikiatris gitu ya, psikolog dan psikiater itu bedanya apa. Nah, jadi dari dasar ilmunya sudah beda sebenarnya Mr. Mano. Kalau psikologi memang dasar ilmunya psikologi ya. Psikolog itu dasar ilmunya psikologi. Kalau psikiater dasar ilmunya itu kedokteran gitu. Jadi seperti misalnya saya itu lulusan dari S1-nya psikologi. Itu. Kalau misalnya psikiater itu S1-nya kedokteran. Nah, tapi kami sama-sama harus praktek, sama-sama harus ngambil profesi istilahnya di sana. Dan ketika bekerja, saya pribadi sebagai seorang psikolog klinis pasti mau tidak mau harus bekerja sama dengan psikiater di sana. Di situ. Nah, pendekatannya yang berbeda juga pasti sudah jelas. Kalau psikiater itu pendekatannya psikofarmaka ya. Jadi mereka menggunakan obat medis gitu untuk jenis terapinya. Sementara kalau psikolog kita bilangnya lebih pada terapi perilaku. Di situ. Makanya konsentrasi Ibu kan di terapisnya ya. Iya, jadi, di sana. Saya mengikuti informasi-informasi juga, beberapa postingan di Garwita, sosial media juga saya mengikuti dan jadi moms di rumah atau teman-teman yang masih bingung ya jangan bingung ya, biar nggak salah tempat gitu ya. Jadi kalau ada korelasi ya mungkin karena sama-sama punya objek yang manusia juga pasti menjadi garapannya, tetapi cara mentreatnya pasti beda ya, karena backgroundnya beda ya Bu. Iya betul di situ. Jadi Garwita ini banyak bergerak di bidang psikologi klinis. Di sana. Baik, sekali lagi pasti banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang tadi sudah saya tanyakan. Kemudian ada juga pernah ada pertanyaan begini Bu Nadia. Kita ngomong seberapapun bagusnya mengenai potensi, kita tahu kemampuan anak, tetapi pada akhirnya ada yang menstigmakan diri tentang kecerdasan itu, tentang IQ itu. Seolah-olah IQ itu menjadi segalanya. Segalanya. Mau kayak apapun ya semuanya butuh IQ. Kalau IQ-nya di bawah rata-rata, kalau IQ-nya tinggi ya. Jadi terlabel seolah-olah anak dengan IQ tinggi itu pasti akan sukses. Anak IQ-nya nggak tinggi, terkesan ini akan slow, ini tidak bisa ini bersaing. Bagaimana konsep intelijensi yang benar itu yang harus kita miliki sebagai pendidik maupun orang tua itu seperti apa Ibu? Jadi kalau kita bicara intelijensi Mr. Mano, bukunya di psikologi itu banyak sekali, tebel-tebel segini-segini ya. Jadi hasil penelitian dari para ahli itu banyak, sehingga kita nggak akan bisa mendefinisikan inteligensi dalam satu kalimat gitu ya yang komprehensif. Tapi kalau mau mudahnya, tapi tidak lengkap pasti, itu intinya kan inteligensi adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan. Di sana berpikir dan bertindak secara bertujuan di situ. Tapi kalau teorinya, hasil penelitiannya itu banyak sekali. Makanya mungkin di sini Mr. Mano pernah dengar konsep multiple intelligence. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang membuat kami menentukan visi dan misi sekolah. Mengembangkan potensi anak itu karena kami sadar setiap anak berbeda, di situ. Jadi ada kecerdasan musikal, matematikal seperti itu. Nah, itu yang kemudian hanya salah satu teori. Tapi intinya kalau menurut saya setelah kemudian bertemu dengan klien gitu ya dan membaca banyak penelitian, ya adalah bagaimana kita memang berpikir dan tadi ya mengambil tindakan secara bertujuan. Itu kan juga luas banget hanya dari definisi satu kalimat pendek itu. Jadi misalnya kita bicara suatu hal ala tes atau apa tadi ya, misalnya sebenarnya istilah yang benar kan tes inteligensi itu menghasilkan skor IQ. Nah, itu saya selalu bilang ke orang tua, itu tidak mengukur segalanya, itu hanya mengukur aspek-aspek tertentu saja di sana. Itu. Ya, jadi
inteligensi itu memang eksis ya, Iya, ada. Itu kalau dari rohaniawan mungkin menganggap itu sebagai anugerah gitu ya, betul. blessing gitu Iya. ya. Tetapi kalau psikologis memandangnya sebagai bagaimana kemampuan berpikir dan bertindak secara bertujuan. Iya. Berarti ada kemampuan problem solving mungkin? Iya, termasuk Ada di situ dalamnya. Iya. Kemampuan berpikir, mengkalkulasi plus minus segala sesuatu. Oh ini kalau begini ada memahami resiko ketika bertindak. analisa, Analitikalnya di ada di sana. situ ya. Iya. Kalau di Bloomtext itu ada C1 kognitif. Kognitif gitu ya. Ada kognitif ya. Ada di taksonomi Bloom Bloom, itu ya. dari kognitif 1 yang sederhana sampai nanti ya. harus synthesize, harus Iya, create, betul. harus innovate gitu ya. Betul. Itu ada per ininya layernya iya, layer. di sana. Nah itu saya sepakat di situ ya. Saya pikir ini penting untuk kita memahami bahwa intelijensia ini ada di dalam diri anak dan ini perlu kita tahu. Iya. Cara mengetahuinya kan tidak harus selalu dengan tes kan Bu ya. Nggak usah. Tadi yang lewat memahami mereka lewat diskusi dengan mereka. Betul. Observasi. Iya. gitu, Bu, ya. Sebenarnya kalau kita ketemu anak itu, kita ngobrol, kalau nanti Mr. Mano kan terutama juga pengalamannya sudah banyak ya di sekolah gitu. Ngobrol 15 menit aja tuh sebenarnya sudah tahu. Ini kira-kira inteligensinya seberapa gitu ya. Iya. Kalau kita juga berusaha misalnya sebagai pendidik ya, berusaha menajamkan kemampuan observasi kita, maka kita tahu oh ya ini kemampuannya kurang lebih segini gitu. Karena memang seperti yang Mr. Mano bilang itu tidak perlu selalu harus tes formal ya untuk tahu inteligensi seseorang. Bisa diperkirakan dari perilakunya, cara dia bicara, cara dia menganalisa sesuatu. Betul. Dari cara mereka berbicara juga ya secara verbal, ada yang sistematis, ada juga yang betul. mungkin loncat-loncat ya. Iya. Bagaimana mereka mengkoneksikan menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya dengan yang sekarang dan apa yang akan dia katakan. Saya melihat beberapa anak-anak itu sangat cerdas sekali secara linguistik. Iya. Tapi ya tidak boleh kita terlalu berasumsi bahwa ini anak ini cerdas banget di sini dan akan menjadi melabelkan ya, bahwa melabel anak itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Okay. Oh ya, anyway, intelijensi itu bisa ditingkatkan atau bagaimana Ibu? Karena ada pertanyaan gitu kan Ibu. Saya ini IQ-nya katakanlah saya sendiri belum pernah tes IQ. Kalau tes IQ mungkin saya ya mendekati rata-rata lah mungkin ya. Tapi kalau secara matematika saya termasuk lemah Ibu. Saya berpikir apalagi perkalian 7 perkalian 8 itu yang sulit saya melogiskan. Terlalu logis dan sulit. Ya jujur saja saya bukan orang yang memang fokus di bidang itu. Ya, tetapi kan kita perlu nih mengerti juga. Parents juga mungkin pengen tahu ya. Pelita hati ini seperti ini dan kami punya keinginan yang kuat untuk bisa mendorong anak-anak secara maksimal. Itu untuk konsep tadi itu inteligensi itu bisa ditingkatkan, bisa diubah, dioptimalkan atau bagaimana? Gitu. Jadi kalau dari penelitian memang inteligensi itu jadi sampai dengan sebelum usia 7 tahun itu masih sangat mudah berubah gitu ya. Makanya kan orang bilang golden age ya 0 sampai 6 tahun gitu. Nah, di usia 7 sampai 12 itu mulai stabil gitu. Nah, tapi ketika kita kembali pada konsep bahwa inteligensi ini adalah sesuatu yang kompleks dan luas ya. Jadi kita nggak bisa menarik harga mati. Oh, pas umur 13 di tes IQ misalnya 99 ya udah dia selamanya seperti itu. Tidak di sana. Jadi inteligensi sangat mungkin untuk dioptimalkan. Ya, melalui semua hal dari mulai kesehatan fisik gitu ya, tadi stimulasi, istirahat yang cukup itu penting. Nah, tapi selain itu ketika kita bicara remaja nih ya, Mr. Mano karena SMP ya, maka
Di usia remaja, usia 11 sampai 17 tahun, kita ini penelitian yang paling baru loh, Mr. Mano, jadi sekitar tahun 2020-an, itu adalah justru the second golden age ya. Jadi remaja ini bisa belajar, jadi kayak spons ya, dia menyerap banyak hal. Walaupun banyak sekali keluhan dari orang tua ya, dalam arti, aduh kalau remaja tuh susah banget diatur, mereka suka banget, rebellious banget gitu ya, bantah. Tapi sebenarnya mereka tuh lagi manage diri mereka sendiri untuk siap belajar hal yang baru. Makanya kenapa kita nggak boleh biarin aja gitu ya di masa remaja ini, nggak boleh. Kenapa akhirnya orang tua tetap perlu untuk tahu, walaupun remajanya udah mulai melepaskan diri ya, mereka kan mendiferensiasi diri dari orang tua ya, dan itu sehat gitu, nggak apa-apa. It's okay. Anak remaja sekarang udah malu kalau dicium pipinya sama mamanya, udah sus nggak usah gitu ya, apalagi kalau di depan temennya. Nggak apa-apa, itu memang seperti itu. Tapi kita nggak boleh lepas ya dari anak, karena ini adalah masa belajar mereka yang kedua. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengoptimalkan inteligensi, itu juga bisa terjadi di masa remaja. Mungkin tidak untuk kemudian, oh Bu Nadia skornya tadinya misalnya IQ-nya 99 mau dijadikan 140. Kita nggak usah mengukur semua dengan angka. Tapi seperti yang tadi kita sudah bicarakan bahwa konsep inteligensi, Mr. Malo tadi bilang, termasuk problem solving gitu ya, analisa, termasuk juga bagaimana mereka menyikapi masalah. Nah hal itu kan bisa dilatih ketika mereka SMP gitu, ketika mereka remaja di sana. Ini saya baru dengar ini istilah second golden age. Saya tahu selama ini ya usia ya sampai 7 tahun itu betul. Golden age-nya. Jadi apa yang anak-anak alami yang mereka rasakan dalam interaksi mereka di rumah, di sekolah, ini berpengaruh besar pada maksimalnya pertumbuhan intelijensi itu sendiri. Tapi ternyata ada second wave-nya ya. Ini apa ada kaitannya dengan teori yang baru berkembang, atau memang itu ada temuan-temuan baru gitu ya Bu ya? Jadi kenapa hal ini kemudian diketahui ya dan belum lama gitu, karena biasanya ketika kita membicarakan remaja, kita bicara jelek-jeleknya aja ya, kayak tadi mereka susah diatur, mereka memberontak seperti itu, emosi meledak-ledak gitu. Tapi kemudian kok kita tidak berusaha melihat sisi positifnya, sehingga para ahli itu mulai bergeser gitu ya, melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dengan otak remaja. Di situ sebenarnya awalnya. Jadi memang ketika kita bicara otak remaja ini, bagian depan nih kita bilangnya prefrontal cortex yang paling gede nih Mr. Mano. Nah itu kan fungsinya untuk fungsi eksekutif, kita ngambil keputusan, berpikir benar salah, mempertimbangkan gitu ya. Nah betul, pada remaja prefrontal cortexnya ini belum berkembang optimal. Mereka baru nih mengembangkan gitu. Karena si cortex ini yang prefrontal ini baru berkembang full itu usia 20-an. Makanya usia 11 sampai 17 itu masih, kenapa sih mereka kalau bertindak itu senengannya tuh yang enak-enak gitu ya, yang sensation seeking ya kita bilangnya ya, ngebut, warnain rambut gitu kan, keluar dari sekolah lewat jendela gitu, karena yang dicari sama mereka adalah sensasinya. Mereka pingin dapat itu cara kerja otaknya. Kepo. Nah, keponya itu dalam hal mencari sensasi, sehingga itu bukan karena mereka nakal, tapi karena memang mereka cara kerja otaknya seperti itu. Dan kenapa juga itu nggak dilakukan oleh orang-orang usia 25-30, udah selesai gitu loh masanya di sana. Nah, karena ada sensation seeking ini, terus peneliti ini juga kemudian melakukan ya penelitian lagi ya, lebih jauh lagi tentang otak remaja, dan akhirnya diketahui bahwa kemampuan otak remaja untuk menyerap ya kemampuan baru, informasi baru itu ternyata luar biasa, lebih hebat dibandingkan yang kita duga selama ini gitu. Wow. Ya ini kabar baik untuk remaja, anak-anak SMP. Harusnya mereka usia-usia seperti itu ya harusnya mereka mulai sekarang melihat kembali. Sensation seeking itu adalah tahapan yang wajar gitu ya, tetapi harus tetap dalam koridor yang baik, yang tepat. Itu merugikan dirinya dan orang lain. Tadi karena kecerdasan mereka juga harusnya sudah ada, sehingga mereka bisa berpikir tentang
berorientasi pada tindakan yang pada tujuan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mata-mata supaya dipuji dilihat. Tapi faktanya bahwa sangat sulit mencari remaja yang memang semakin dari usia kecil beranjak remaja itu semakin baik itu jarang ya. Iya betul. Hampir tidak ada mungkin. Nggak ada. Jadi SD-nya nice banget, lama banget. Begitu sudah remaja SMP gitu, waduh. Iya. Normal ya Bu ya. Itu normal buat usia remaja ya. Jadi saya nggak pernah ketemu orang tua yang bilang bahwa sejak remaja ini misalnya anak ini jadi makin nurut, ceria gitu ya, menurut orang tua ramah, nggak ada gitu karena kan pengaruh hormon ya, Mr. Mano ya. Mereka kan puberti, ya. Jadi mereka pun bingung gitu dengan diri mereka sendiri gitu. Mereka mencari identitas. Saya ini cantik nggak, ganteng nggak, pinter nggak, populer nggak, bisa main basket nggak dan seterusnya. Dan itu yang membuat mereka jadi seringkali masuk masa remaja itu kepercayaan diri turun gitu ya dibandingkan ketika SD gitu. Lebih kepada kurang nyaman, kurang yakin dengan sambil diri sendiri gitu ya. Betul, seperti itu. Mencari bentuk atau jati diri yang baru ya. Iya. Karena dia tidak kecil lah. Kita tapi belum dewasa juga. Iya. Tetapi peran kita sebagai pendidik, sebagai orang tua dalam hal ini kita mendampingi mereka. Justru penting sekali. Tidak menghalang-halangi mereka untuk mencoba sesuatu yang baru, mungkin dalam rangka tadi dia mencari tahu, ya, membentuk identitas ya Bu ya. Iya. Begitu ya. Jadi peran orang tua luar biasa besar ya, Mr. Mano ya untuk remaja karena tadi mengingat bahwa ini adalah masa di mana anak belajar lagi sangat banyak. Dan kedua tadi karena memang secara emosional mereka belum stabil. Betul. Jadi kalau buat saya menjadi orang tua yang paling challenging adalah menjadi orang tua saat anak-anaknya remaja gitu. Karena memang ya itu ya sulit ya untuk memahami. Kayak tadi Mr. Mano bilang nggak ada yang jadi lebih baik, semuanya jadi lebih sulit dipahami ketika kita bilang remaja di sana. Saya mendapatkan curhatan seperti itu kebanyakan. Anak saya dulu seperti ini. Jadi tuntutan atau tantangan bagi pengelola lembaga pendidikan yang katakanlah SMP, SMA itu luar biasa. Luar biasa. Challenge-nya begitu. Ada faktor-faktor yang tadi terjadi berkaitan dengan perubahan hormonal, pencarian jati diri, ya. Ini menyebabkan sedikit boleh dikatakan mungkin krisis ya. Iya, betul. Anak-anak itu mengalami krisis saat mereka tadi usia remaja itu usia 11 sampai 17 tahun. Tetapi langkah yang bisa kita lakukan adalah bukan kita menghilangkan tahapan ini, tetapi bagaimana kita mendampingi mereka pada saat mereka harus melewati ini sehingga bisa efektif gitu. Iya, betul. Itu. Wah, keren sekali. Oke, mungkin ada lagi pasti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang di sosial media mungkin mau bertanya, silakan nanti bisa kirim WhatsApp ke tim yang ada atau lewat chat section, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bu Nadia langsung ya. Bu, saya mau melanjutkan. Tadi kita sudah bahas potensi itu sebagai bakat, ya katakanlah sesuatu yang masih terpendam kemampuan. Kemudian kita sudah belajar tentang tahap perkembangan remaja, sisi kognitifnya, terus ada psikososialnya Ibu ya. Kemudian tadi juga Ibu sudah menjelaskan dengan sangat baik terkait dengan konsep intelijensia itu yang sejatinya bisa dikembangkan. Karena apalagi kabar baiknya ada penelitian terbaru bahwa usia remaja itu justru front cortex-nya sedang berkembang. Jadi di situ justru dia bisa mengabsorb lebih banyak hal ya. Ditambah dengan dukungan yang maksimal dan pendampingan yang maksimal, ini kan bisa memaksimalkan tadi pengalaman sehingga itu mempertajam kemampuan intelijensi dalam menyelesaikan masalah dan seterusnya gitu. Saya ini orang yang sangat berminat di bidang olahraga. Saya senang, saya nggak tahu apa saja olahraga apa saja saya suka. Tetapi saya punya keterbatasan. Senang diajak olahraga, tapi sebentar-sebentar capek.
Iya, main catur itu saya bisa habiskan waktu cukup lama. Tapi ya saya lihat rating saya ya segitu-gitu aja. Ini yang saya rasakan. Nah, poin saya mau nanyakan mengenai minat dan bakat anak itu. Anak-anak yang lain, saya rasa kurang lebih saya lihat mereka kadang seperti tidak berminat atau minat agak sulit bedainnya itu. Ini minat dan bakat ini dalam konteks tahapan perkembangan remaja ini apa sih? Atau dalam anak-anak juga mungkin ya. Ini pentingnya kita tahu sebagai guru, sebagai orang tua tentang minat dan bakat ini seperti apa itu. Jadi mungkin dari pemahamannya dulu ya biar jelas ya. Jadi kalau minat itu intinya adalah kesukaan. Titik itu aja pokoknya kesukaan gitu. Kesukaan ya. Iya. Bukan hobi ya. Termasuk hobi. Termasuk ya. Iya. Senang gitu ya. Senang pokoknya melakukan itu gitu ya. Jadi seperti itu. Not necessarily good at it ya. Iya, yang penting suka. Tidak penting bagus, excellent bisa. Yang penting suka ya. Iya, betul. Itu minat. Kalau bakat itu intinya adalah kemampuan yang sudah terasah, terlatih gitu ya, karena sudah mengalami proses sebelumnya di situ. Memang betul bahwa bakat itu ada yang diawali dengan tadi potensi ya, karena memang dia bisa gitu. Dan bakat ini ada faktor genetik yang mempengaruhi, itu juga betul gitu. Oke, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Tetapi minat juga ada kan faktor yang mempengaruhi minat. Betul, iya, betul. Misalnya lingkungan, ya. Saya berminat olahraga karena memang tidak ada mainan lain. Di seperti itu. Kampung. Di kampung. Adanya cuma lapangan. Ya udah. Mau ngapain aja di lapangan lagi, Adanya lapangan, adanya sungai, adanya gunung. Ya, aktivitas yang berkaitan dengan tiga hal itu sangat diminati. Everything is there gitu. Jadi tidak ada yang namanya berkaitan sama sesuatu yang teknologi ya dulu. Nah kalau zaman sekarang minat itu penting dia senang dulu ya. Bakat itu sesuatu yang ada menjadi bawaan anak itu, tetapi ada faktor genetik juga. Jadi bakat sekali lagi kan kemampuan ya untuk perform ya, untuk menampilkan kinerja gitu. Misalnya yang paling gampang matematika, main piano, melukis gitu ya di situ. Dan itu sudah melalui proses latihan. Jadi bukan bawaan orok. Bakat itu bisa dilatih begitu. Iya, justru hasil latihan. Potensial ya, berarti bakat itu potensinya ya. Dan minat itu sesuatu yang disukai. Related banget atau bisa jadi tidak related itu. Karena begini, saya itu suka bermain musik, suka juga olahraga, tapi saya juga suka tidur. Bisa juga suka yang lain gitu ya. Tetapi apakah saya bisa berbakat di semua bidang itu? Jadi gimana caranya kalau milah-milah ya bermanfaat kan buat jangka panjang buat karir katakan begitu. Betul. Jadi kalau Mr. Mano tanya apakah itu selalu berhubungan gitu ya, berkorelasi, seringkali iya, tapi tidak selalu gitu ya. Dalam arti kalau kita pikir secara logisnya saja, ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, pastikan hasilnya lebih baik, gitu ya. Nah, sehingga sangat mungkin sesuatu yang berawal dari minat, gitu ya, itu akhirnya menjadi bakat. Itu bisa seperti itu. Bisa juga tadi faktor genetik. Kalau seingat saya itu yang dipengaruhi faktor genetik, salah satunya itu bakat musikal sama seni dan matematika ya. Itu termasuk bakat yang kalau menurut penelitian itu secara genetik itu ada pengaruhnya, di sana. Tapi ada juga yang beda ya. Ya, ada juga yang penelitian belum membuktikan bakat dalam bidang ini tuh genetically diturunkan atau tidak gitu di sana. Jadi bakat itu bisa ada kalau latihan. Jadi kerja keras ya, latihan betul. Latihan. Ada, saya ingat sebuah quotes dari salah satu pemain sepak bola yang tadi sudah tahu semua, Cristiano Ronaldo. Dia bilang bakat itu 1%, kerja keras itu 99%. Setuju nggak dengan itu?
Setuju saya. Anak saya kan penggemar Ronaldo ya, jadi saya tahu itu quotes itu ya, dan saya bilang ke anak saya itu betul, saya bilang seperti itu. Oke. Akan lebih baik lagi kalau dia berbakat dan dia berminat di bidang Iya, seperti itu. Nah, tapi kan Ibu gini, ini saya sedikit melebarkan ya. Ada kadangkala minat yang akhirnya menjadi yang harus ditekuni oleh anak itu adalah minat orang tua, bukan minat anak. Ini seperti apa Ibu melihat ini? Bu pernah nggak melihat seperti itu? Jadi seolah-olah anak itu harus melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak minati, tetapi karena lingkungan mendorong dia untuk ini. Yang apakah itu mungkin nanti dia bisa mencapai hasil maksimal? Ya, atau bakatnya akan muncul juga walaupun awalnya nggak suka, tapi akhirnya suka karena dipaksa. Nah, ini memposisikan diri karena tadi katanya harus senang, harus bahagia. Nah, ini bahagia nggak sih kalau ada anak yang harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi minatnya? Iya, betul. Ya. Jadi ini gimana? Ya seperti itu banyak ya, misalnya terutama buat Asian parents ya. Nah, Asian parents itu banyak banget gitu ya. Yang Chinese terutama kan katanya begitu ya, orang suka dengan matematika banget ya, terkenal di seluruh dunia itu. Jadi memang ada banyak kasus seperti itu ya. Jadi di Asian parents dalam mungkin di Indonesia, di Singapura, di China, dalam arti ada bidang-bidang mungkin yang dianggap itu lebih bergengsi gitu ya. Lebih dihormati sehingga orang tua juga akhirnya secara tanpa sadar itu mendorong anak-anaknya untuk belajar itu. Atau kadang istilah saya tuh menjadi penerus mimpi orang tua gitu ya. Orang tuanya mimpinya belum tercapai, jadi anaknya yang diharapkan menjadi penerus mimpi. Nah, kalau seperti itu ya tergantung. Kalau misalnya memang anaknya punya minat yang kurang lebih serupa ya syukur ya bisa berkembang. Tapi saya melihat banyak yang tidak gitu. Dalam arti contoh saja ada banyak ya. Pasti punya banyak klien saya, teman saya misalnya yang sebenarnya nggak mau jadi dokter gitu ya. Tapi dokter itu kan profesi yang sangat dihormati. Betul. Sehingga banyak orang tua itu mungkin 90% orang tua itu bangga kalau anaknya jadi dokter. Sehingga ayo masuk. Nah, karena anak ini misalnya secara umum inteligensinya bagus sehingga dia lolos lah masuk kuliah kedokteran gitu ya. Tapi saya melihat sendiri banyak anak yang setelah lulus dokter tuh ijazahnya dikasih bapak ibunya. Saya sudah jadi dokter ya, sekarang saya mau kuliah seni. Dia bilang gitu. Nah, itu terjadi banyak. Kita bayangkan kalau dari awal orang tuanya mengizinkan dia untuk belajar seni, kira-kira jadinya seperti apa? Gitu. Jadi we are not here to blame ya, bukan kita untuk menjudge siapapun. Jadi tidak ada tujuan apapun ya untuk menyinggung apalagi mungkin menyalah-nyalahkan. Tapi ini adalah sebuah konsep yang memang perlu kita luruskan bahwa anak-anak itu perlu menjadi dirinya. Ya, mereka kita sedang persiapkan untuk hidup secara mandiri. Tanpa orang tua suatu saat nanti. Sehingga apa yang kita lakukan, bekal yang seperti apa yang kita berikan, kita pelengkapi mereka dengan skill apa, kemampuan apa, cara mendidik seperti apa. Saya yakin ini akan mereka teruskan nanti. Oleh karenanya saya senang sekali dengan statement bahwa kadangkala ya ada orang tua atau siapapun gitu ya yang mungkin punya ambisi tertentu supaya anaknya capai gitu ya. Tapi faktanya ada juga yang akhirnya tidak bisa maksimal. Ya. Ini bukan sebuah pandangan tapi sebuah kenyataan yang sudah terjadi. Saya itu pernah mendapatkan statement seperti ini. Sudahlah menjadi profesi, percaya saja sama orang dewasa. Orang dewasa itu sudah lebih pengalaman, sudah tahu. Anak-anak itu ketika punya pendapat yang sedikit berbeda dari orang dewasa, ini mereka akan dianggap salah begitu ya. Ini orang dewasa itu memang egois ya Bu. Iya. Apa seperti itu ya Bu? Atau karena sok tahu itu kan ya? Atau bagaimana menurut Ibu Nadia? Kalau saya sih melihatnya ketika saya berinteraksi dengan banyak orang tua ya, mungkin bukan karena mereka egois, tapi lebih pada mereka cemas ya dengan masa depan anaknya gitu ya. Siapa sih yang tidak mengkhawatirkan masa depan anak kita semua?
khawatir dengan masa depan anak-anak kita Iya, di sana, sehingga orang tua akhirnya berusaha memberikan yang paling baik gitu ya, yang dinilainya paling baik menurut hasil analisa orang tua Iya. di sana. Jadi yang paling baik seperti ini, yang seperti pekerjaan paling enak seperti ini. Nanti kalau kamu jadi seniman, kamu mau makan apa? Kan biasanya seperti itu ya, karena mereka khawatir kalau anaknya nanti tidak bahagia, tidak sukses. Nah, tapi seringkali akhirnya kurang pas di sana. Betul. Nah, ini yang harus kita dudukan kembali di tempatnya sehingga nanti kita tidak salah persepsi. Diskusi yang terbuka antara orang tua dan anak. Betul. Dengan sekolah mensinkronkan apakah sekolah ini adalah sekolah yang tepat untuk anak-anak, mendukung anak-anak mencapai visinya mereka sebagai sebuah unit keluarga atau tidak, melihat korelasi dari saat ini ke depannya sehingga nanti tidak salah dalam bertindak ya. Betul. Jadi pentingnya juga konsultasi ke ahli gitu ya sehingga nanti tidak salah dalam bertindak. Saya pernah mendengarkan statement seperti ini, tapi saya langsung secara personal apanya saya nggak sepakat. Jadi soalnya begini, sudahlah profesi yang paling bagus itu ya jadi dokter. Sudah kalau kamu jadi dokter kamu dibutuhkan banyak orang, kamu pasti kaya karena coba lihat nggak ada dokter yang nggak kaya. Ada yang ngomong ke saya begitu, saya nggak sebut namanya. Sudahlah, jadi dokter itu sudah yang paling baik. Saya menolak. Sekarang kalau mau jadi kaya jadi dokter, saya rasa kita bohong. Karena sebelum jadi dokter aja kamu udah kaya. Ya kan? Sebelum jadi dokter aja udah kaya. Berarti kan kayanya kaya meneruskan sebenarnya. Kenapa? Gak mungkin bisa kuliah kedokteran kalau nggak kaya, kalau nggak banyak uangnya. Nah itu kan pikiran saya gitu ya. Tetapi semua profesi itu harusnya kita celebrate. Semua profesi yang memang sesuai dengan dengan minatnya, dengan panggilannya itu harusnya menjadi sesuatu yang mulia yang harus kita dorong, kita maksimalkan dalam setiap kesempatan gitu ya. Dari itu semua, pastinya Bu Nadia punya cerita yang menarik ini. Misalnya ada yang pindah jurusan misalnya kan, ada yang dari SD jago kelihatan bidang matematika misalnya. Di SMP-nya kelihatan ininya, SMA-nya kelihatan. Tapi begitu sampai sampai kuliah minta pindah jurusan, konsultasi lah apa minat dan bakatnya. Ini pernah nggak mengalami seperti itu? Iya pernah. Jadi beberapa kali itu memang ada yang datang ke saya itu ingin katanya tahu tentang bakat dan minat, ingin jalani tes bakat minat gitu ya. Saya tanya, saya pikir SMA tapi kok kayaknya mukanya sudah bukan SMA lagi gitu. Ternyata ada yang sudah S1 gitu ya, ada yang sudah semester akhir. Sehingga ini yang kemudian saya sayangkan ya, waktu SMA seperti itu apa yang kemudian ada di pikirannya anak ini gitu bersama dengan orang tuanya, bagaimana dengan diskusi mereka. Karena itu berarti kan membuang waktu dan biaya ya Mr. Mano ya. Di situ bayangkan sudah 4 tahun kuliah, akhirnya anaknya menemukan bahwa ini bukan tempat saya. Nah, ini menjadi edukasi yang penting bagi kita semua, terutama bagi guru-guru dalam mengkomunikasikan perkembangan anak-anak di sekolah ini setiap hari seperti apa. Kemudian orang tua juga sambil mengobservasi anak-anak minatnya di rumah. Penting sekali sebelum kita terlalu jauh berasumsi tanpa berdasarkan data yang sebenarnya ya. Sayang sekali. Betul. Mungkin saya bisa cerita satu pengalaman yang saya nggak akan lupakan ya terkait minat dan bakat ya Mr. Mano ya. Jadi waktu itu saya pernah punya klien datang itu anak SMP kelas 1 ya, laki-laki, dan waktu itu keluhan dari sekolah adalah anak ini sering membolos gitu. Jadi saya hanya catat sering membolos gitu. Nah ternyata setelah saya ketemu anaknya, saya ajak bicara, ada beberapa tes, saya menemukan anak ini sebenarnya gifted itu anak berbakat ya, luar biasa. Dan dia membolos, sehingga saya tanya apa yang terjadi di sekolah gitu. Ini yang menarik. Jadi anak ini
dia gifted dan minatnya pada seni itu sudah sangat besar ya. Jadi ketika gurunya menjelaskan, dia tidak pernah mencatat dengan kata-kata secara verbal, tapi dia menggambar. Contoh misalnya pelajaran agama waktu itu. Jadi dia menggambar apa yang diceritakan sama gurunya gitu ya. Peristiwa itu gitu, di Alkitab dia gambar gitu. Ketika fisika dijelaskan gitu ya, dia menggambar itu. Tabungnya dia gambar dan guru-gurunya tidak berkenan. Sehingga anak ini selalu dimarahi setiap pelajaran karena dia tidak mencatat dengan baik, tapi dia melukis di sana. Akhirnya anak ini stres karena setiap kali ketemu sama guru dan berantem gitu ya. Di situ termasuk juga karena anak ini nyeni, maka dia suka motong rambutnya itu seperti hasil karya, dan itu juga tidak boleh oleh kepala sekolah. Akhirnya stres, anak ini depresi. Tapi yang saya salut dari orang tuanya adalah orang tuanya berpihak pada anak ini ya, walaupun orang tuanya juga mendapat tekanan dari sekolah gitu ya, dari nenek kakeknya anak ini gitu ya. Anak ini semaunya sendiri, tidak mau diatur seperti itu. Tapi saya salut dengan kedua orang tuanya yang mendukung dalam arti kamu pengen belajar dengan cara seperti apa di sana, dan orang tuanya percaya bahwa saya bilang anak ini skor IQ-nya jauh di atas rata-rata anak yang lain, sehingga kita perlu mencari cara belajar yang berbeda di sana. Dan akhirnya sudah dia tidak naik kelas karena sikapnya dikasih C, Mr. Manu, di sekolah. Ya, akhirnya dia keluar. Dan memang hari itu akhirnya diputuskan homeschooling waktu itu, karena mereka sudah bingung. Nah, yang saya tahu anak itu akhirnya masuk sekolah favorit di Yogyakarta, dan hari ini dia udah kuliah seni dengan kebahagiaannya. Jadi saya berpikir kalau hari itu orang tuanya salah langkah, maka anak ini nggak tahu ya akan jadi apa. Jadi yang ingin saya katakan, mungkin mendampingi anak remaja mengembangkan potensi mereka itu bukan perkara mudah. Gitu ya. Orang tua akan dapat banyak konflik dalam dirinya, dan itu yang perlu diselesaikan orang tua bersama dengan anak. Iya. Saya percaya ada begitu banyak anak-anak di luar sana yang bertalenta ya, yang punya bakat yang luar biasa. Tapi dalam perjalanannya pasti mereka menemukan kendala, entah itu kendala dari sistem pendidikan yang ada di negara kita ini, bisa juga dari tata kelola di lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin juga tidak berpihak kepada anak-anak yang sedemikian rupa, ya, sistem kita yang belum inklusif misalnya seperti itu. Tetapi juga ada hal-hal yang mungkin perlu disikapi oleh orang tua, bagaimana mereka membuat keputusan, menyimpulkan suatu keadaan sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat, yang ya setidaknya menyelamatkan masa depan anak itu. Daripada dia dibiarkan, dianggap bahwa ini anak memang tidak sesuai dengan remaja yang pada umumnya ya. Ini kan akan menjadi kerugian yang besar ya. Satu lagi, kita tidak kepengen buru-buru selesai sebenarnya, tapi kita rupanya terbatas oleh waktu. Tapi ada yang pertanyaan yang masih saya pengen tanyakan mengenai ada potensi, kemudian ada prestasi. Ini seringkali kan kita punya keinginan yang muluk-muluk gitu ya, maunya begini, tapi kita lupa melihat tadi potensi. Ada intelijensinya, ada minat bakatnya, terus ada prestasi. Ada potensi dan prestasi itu bagaimana sih melihat kedua hal ini, Bu? Jadi kalau potensi dan prestasi itu sudah pasti dua hal yang berbeda ya. Jadi seringkali hal itu nggak sejalan, Mr. Mano. Jadi banyak anak yang sebenarnya potensinya besar, tapi prestasinya itu tidak tidak terlihat ya, tidak maksimal di sana. Nah, dalam arti ketika kita bicara prestasi, seringkali kan kita mengaitkan pasti dengan hal-hal yang ada di sekolah ya, prestasi akademis, walaupun tidak selalu. Kita harus melihat juga prestasi yang memang non akademis ya sifatnya, dalam arti ya seperti yang praktikal, misalnya dia anak ini senang masak, senang seni, atau dia olahraganya bagus. Nah, seringkali kita lupa gitu untuk menjadi balance ya, bahwa yang namanya prestasi itu bisa dalam segala bidang. Nah, yang ada di pikiran kita seringkali adalah kalau prestasi berarti nilai matematika, IPA, bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sana sehingga ketika kita bicara potensi dan prestasi,
saya selalu bilang ke orang tua, jadi potensi ini kayak gelasnya ya, botolnya gitu ya di situ. Nah, ada anak-anak yang botolnya besar tapi isinya cuma separoh gitu, karena kita menstimulasinya nggak pas. Misalnya tadi anak yang memang dia senengnya adalah seni gitu, tapi orang tuanya ngelihat ini matematikanya kurang nih gitu, akhirnya setiap hari les matematika 3 jam. Ada loh yang kayak gitu ya, Senin sampai Minggu gitu, karena dianggap kurang. Sehingga saya tanya ke anaknya, kamu nggak les melukis gitu ya, karena saya lihat dia seneng, dia bahagia banget kalau gambar dan gambarnya bagus. Dan anak itu bilang nggak sempet Bu, karena kan setiap hari ada les pelajaran. Nah sehingga saya ingin selalu berpesan gitu pada para orang tua, saya pun juga orang tua, kita mesti benar-benar melihat anak ini senang, bahagia, dan bisa kalau melakukan apa. Dan kalau memang di situ, karena orang tua bilang dia melukisnya udah bagus Bu, gambarnya udah bagus, buat apa saya lesin? Justru kebalik, kita jadikan itu extraordinary dengan kita dorong di situ. Betul. Di sana les matematikanya perlulah seminggu sekali gitu ya, 2 kali lah maksimal. Justru optimalkan di kemampuan. Optimalkan di bagian dia memiliki potensi yang besar. Betul. Gitu. Apalagi dia menyenanginya. Iya. Itu akan menjadi prestasi yang lebih besar ya, daripada sekedar tadi kapasitasnya sudah rendah segini, ya. Kita ngisi sebanyak apa tumpahan airnya Bu. Kalau dari ilustrasi gelas itu ya Bu. Iya, masuk akal. Saya pikir luar biasa sekali hari ini. Nah, yang terakhir, karena tadi itu bicara soal gelas, ini ada beberapa gelas di depan kita nih. Iya, bukan gelas sih, tapi botol. Nah, ini ada botol apa ya? Ini namanya Facial Wash Extra Glowing. Ini sponsor kita itu dari Research Skin Beauty. Ini nanti akan Ibu Nadia bawa pulang. Wow, ya, ini hadiah buat Ibu, 1 paket apa ya, hand and body lotion dan untuk skincare. Ya. Mudah-mudahan nanti berkenan dan bisa bermanfaat begitu. Ya mungkin ada lagi satu pertanyaan kemarin yang sempat ditanya Ibu. Di beberapa momen belakangan ini ada anak yang depresi, ada yang sampai akhirnya sampai memutuskan untuk melakukan di salah satu universitas di kota ini kan ada kemarin kejadian itu yang sampai mengakhiri hidupnya begitu. Kita kan pasti kan perlu mengembangkan segala sesuatu yang ada di diri kita untuk mengantisipasi juga sekaligus mempersiapkan anak-anak. Ada orang tua yang bertanya, anak itu depresi nggak kalau dimarahi? Nah, jadi takut memarahi anaknya. Saya pikir mungkin pertanyaan pertamanya, Ibu Nadia pernah marah nggak? Terus kalau dimarahi, kira-kira anak-anak depresi nggak ya? Nanti kalau depresi kan akhirnya merugikan kita. Jadi orang tua jadi bingung lawan anak-anak ini ya, berhadapan sama anak-anak dan segala macamnya. Sementara kita pengen tahu loh kadang aktivitasnya anak-anak ini kan hampir ke sekolah lama gitu ya di sekolah. Nanti pulang rumah di kamar HP-an, rebahan segala macam. Minim interaksi yang bermakna. Sementara orang tua kan punya kewajiban ya untuk mengerti, mengetahui ini. Gimana nih melihat realitas sekarang seperti itu, Bu? Jadi tadi kalau pertanyaannya saya pernah marah apa enggak, jawabannya sering. Saya selalu bilang ke orang tua ya, kayaknya nggak ada mama-mama yang nggak pernah teriak, saya bilang ya. Nanti kalau di situ. Jadi betul, memang kekhawatiran kita sekali lagi ya, orang tua itu kan hidup dalam kekhawatiran yang besar ya tentang anaknya dan itu wajar. Nah, orang tua banyak khawatir nanti kalau dimarahi anaknya akan trauma gitu ya, akan depresi. Betul sih, kalau misalnya memarahinya itu tidak tepat sasaran ya, dalam arti anak itu adalah pribadi yang kuat. Mereka tidak akan mengalami trauma ketika orang tua memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi, kebutuhan dasar ya, kebutuhan fisik, kebutuhan dicintai seperti itu ya. Memastikan bahwa mereka menyadari mereka disayangi. Maka kalau hal-hal ini terpenuhi, walaupun orang tuanya marah itu tidak akan membuat anaknya trauma. Apalagi kalau misalnya setelah marah orang tuanya meredakan emosinya, anaknya juga meredakan emosinya, dan setelah itu dibahas. Apa sih yang terjadi tadi gitu ya? Kenapa kok mama sedemikian marah gitu? Dibahas, sehingga itu yang kemudian menjadi salah satu cara diskusi ini untuk mengembangkan problem solvingnya anak-anak. Tadi kamu melakukan ini, menurut kamu gimana? Ya si mana, ini kan sama-sama emosinya udah reda nih Mr. Mano ya. Nah sehingga anaknya juga cukup bisa untuk kemudian menalar, oh ya aku tadi salah sih mah ya,
salah sih, dia bilang gitu ya. Jadi aku mestinya nggak melakukan itu. Nah, ibunya juga sudah meredakan emosi sehingga sama-sama bisa berpikir dengan jernih. Nah, pembahasan dan diskusi inilah yang seringkali dilupakan gitu ya. Seringkali udah marah dua gitu tinggal gitu ya. Nah, justru ini yang paling penting, semua hal, apalagi terkait hal-hal, semua hal buruk yang terjadi pada anak kita itu tidak menimbulkan trauma sejauh dia ditolong, dia dibantu ya, dia dibully di sekolah gitu ya. Kan banyak kasus ya di sekolah itu anak dibully misalnya. Dibully nanti trauma. Betul, saya menangani banyak kasus yang bullying kemudian meninggalkan trauma. Nah, tapi ketika misalnya pengalaman bullying itu diceritakan kepada orang tua, karena ini jalur komunikasinya sudah terbuka dengan baik ya, dan anak cerita, mah tadi si Tono misalnya bilang gambarku jelek, katanya kamu nggak pantas gambarmu jelek gitu. Nah, itu kan secara intentional ya si Tono bilang gitu, dan pasti hati anak-anak jadi hancur ya kalau dengar itu. Hal itu nggak akan membuat dia trauma ketika dia bahas bersama dengan orang tua. Misal pembahasannya gimana, kita bisa bilang, oke, memang nggak selalu kita bisa mengharapkan teman kita berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Kamu akan menemukan mungkin teman-temanmu yang lain yang nanti melakukan hal yang membuat kamu sedih gitu. Tapi ingat, apa yang mereka katakan itu bukan tentang kamu gitu. Kamu misalnya tetap anak mama, kamu tetap anak yang mau berusaha, dan mama tetap sayang sama kamu gitu. Di situ. Jadi nah, diskusi ini loh yang sering kali itu tidak terjadi antara orang tua dan remajanya di sana, sehingga remaja ini kan mereka berusaha sendiri. Terkait tadi depresi, pasti ada kaitannya dengan dunia digital. Iya gitu. Di sana anak-anak, orang tua masing-masing tenggelam ya dalam dunia digitalnya sendiri. Maka tadi koneksi atau jalur komunikasi yang menjadi kebutuhan, salah satu kebutuhan terpenting remaja ini terputus. Apa yang terjadi pada orang tua, apa yang terjadi pada anak, masing-masing nggak tahu di sana. Nah, ketika seperti itu, maka itulah yang membuat anak jadi depresi. Masih ditambah pengaruh sosial media ya. Jadi durasi penggunaan sosial media pada anak remaja putri itu berkorelasi dengan kemungkinan terjadinya depresi. Jadi semakin panjang penggunaan media sosial pada remaja putri, maka semakin besar kemungkinan dia mengalami depresi. Nah, itu jadi ini salah satu awareness call ya buat kita lagi, bahwa komunikasi itu penting sekali. Mengembangkan potensi anak itu tidak semudah yang kita diskusikan. Mestinya salah satu yang dukungan emosional ya, emosional support dari lingkungan ini penting. Bagaimana komunikasi, fasilitas bagus, betul. Tetapi bagaimana fasilitas itu bisa memaksimalkan potensi mereka, ini yang penting. Jadi bukan cuma sekedar memberikan fasilitas, tapi kita juga harus ada pendampingan, hadir bagi anak-anak, dan pastinya kita harus komitmen. Ya, bukan saat ini kalau lagi semangat hadir gitu. Iya, ketika berlalu waktu mulai nggak semangat lagi. Jadi ini kita sudah ada di penghujung obrolan kita, Ibu Nadia. Rasa-rasanya kok masih banyak. Pengen ngobrol terus, masih ada tentang mental health juga. Ini kayaknya menarik juga begitu. Tetapi saya rasa hari ini bagaimana mengoptimalkan potensi remaja dengan mengenal potensi mereka, dengan memahami konsep-konsep tahap kembang pertumbuhan remaja ini, dan konsep intelijensi kita bahas, minat dan bakat sudah kita sampaikan, dan sudah sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi ini penting, waktu yang berkualitas dengan anak juga penting, sehingga tidak terputus ya. Digital dengan segala perkembangannya tidak boleh memisahkan anak dan orang tuanya. Betul, anak dan orang tuanya, sehingga kecemasan tadi yang seringkali menguasai ya Bu ya, itu tidak semakin hari semakin besar, tetapi atau semakin berkembang, tetapi sekiranya itu semakin berkurang, dan anak-anak bisa tumbuh maksimal sesuai dengan bakat, minatnya, dan potensi yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi terima kasih Ibu Nadia. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement dari Ibu Nadia? Oke, mungkin kalau closing statement berarti pendek aja ya. Jadi dalam arti gini,
menjadi orang tua dari remaja itu nggak pernah mudah ya, nggak pernah mudah. Pasti ada tantangan gitu, ada air mata, ada kegembiraan. Tapi percaya bahwa ketika kita mendampingi dengan hati, dengan empati, dengan semua lelah, itu nggak ada yang sia-sia gitu, Mr. Mano di sana. Saya selalu bilang ke orang tua, kalau orang tua terutama dari remaja itu bilang hidupnya baik-baik saja, happy, terus terawat, sempat fitness, sempat istirahat, tidur cukup, bisa jadi ada yang salah gitu ya dalam pola pengasuhan. Tapi kalau orang tua bilang kenapa kok sulit ya dengan anak-anak remaja, menurut saya sangat mungkin Anda sudah berada di jalan yang benar. Itu kira-kira dari saya. Jadi jangan menyerah, berjuang sama-sama, karena ya kita akan selalu misalnya menjadi orang tua dari anak-anak kita akan sampai kita ini selesai di dunia ini. Itu. Terima kasih. It takes a village. Yeah, to raise a child. That's nice quotes. Terima kasih semuanya, PH Circles dimanapun berada. Kita sudah ada di penghujung acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan, support yang sudah kami terima sejauh ini dari Yayasan Research Skin Beauty Cosmetic and Personal Skincare, dan Garwita Institute yang beralamat di Garwita, Jalan Kertabumi ya Bu ya. Terima kasih buat supportnya atas acara ini, dan juga selama ini sudah membersamai Pelita Hati. Sekali lagi, kalau punya masukan, punya pertanyaan, punya tanggapan yang mau disampaikan untuk Pelita Hati, silakan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Anytime kalau kami bisa merespon, pasti kami respon, dan mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi kita dalam terus mendukung tumbuh kembang anak-anak yang kita sayangi. Saya Mr. Mano dan Ibu Nadia, PH Corners signing out. Bye bye.